Terima kasih Anda masih bersama kami di Teras Petang. Pemirsa, Bareskrim Polda Sulsel menggelar ekspos kasus penangkapan 4 orang pria yang ditemukan sedang berpesta narkoba di Jalan Batuwaraya, Makassar. Pria berinisial MNR, 43 tahun ditangkap di Jalan Batuwaraya, Kota Makassar, Rabu dini hari 19 Agustus 2015. Ia adalah pelaku penodongan disertai penganiayaan terhadap anggota Reskrim Polda Sulsel, Bribda Dian Aprianto. MNR diringkus ketika sedang berpesta narkoba bersama 3 rekannya di satu rumah di daerah tersebut. Rekan MNR yakni AC 24 tahun, AW 34 tahun, dan MP 48 tahun. MNR dilaporkan telah menodong Dian dengan menggunakan senjata replika di Jalan Abdullah dan Sirua, Kota Makassar. Setelah menodong, MNR pun menganiaya korbannya. Kepala Subdirektorat 4 Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel, Kompol Gani mengatakan, awalnya pihak Polda Sulsel berencana akan melakukan penangkapan terhadap MNR atas laporan kasus penodongan dan pemukulan anggota polisi. Namun dalam penggerebekan, mereka justru ditemukan sedang berpesta narkoba. Polisi mengamankan barang bukti narkoba berupa 31 sachet sabu-sabu, masing-masing 0,28 gram, dan 1 unit timbangan elektrik, 1 unit Pirex atau alat hisap, dan uang tunai. Tepatnya tadi malam kami adakan penangkapan terhadap saudara MNR di Jalan Batuwaraya. Dari hasil penggeledahan, sebelum diadakan penggeledahan ditemukan mereka berempat sedang melakukan pesta psikotropika. Dan pada saat digeledah, kami menemukan barang bukti 31 paket yang diduga psikotropika. Selanjutnya, 4 tersangka dan barang bukti sementara diamankan Polda Sulsel untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Kini MNR bersama ketiga rekannya mendekam dalam tahanan Polda Sulsel Bar. Dari Makassar, GoTV memberitakan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Koalisi MTR atau Masyarakat Tolak Reklamasi menolak rencana Pansus RT/RW untuk mengesahkan Ranperda RT/RW atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar tahun 2015 hingga tahun 2036. Mereka menganggap reklamasi Pantai Losari akan sangat berbahaya bagi masa depan lingkungan Kota Makassar. Terkait pengesahan terhadap Ranperda RT/RW Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar tahun 2015-2035, Koalisi MTR Makassar Tolak Reklamasi yang terdiri dari Walhi Sulsel, ACC Sulawesi, LBH Makassar, FIK dan Ornop Sulsel melakukan konferensi pers di kantor ACC Anti Corruption Committee Kamis 20 Agustus 2015. Mereka memaparkan bahwa Ranperda RT/RW Kota Makassar dan reklamasi Pantai Losari pada lahan pesisir seluas kurang lebih 4.000 meter di sekitar Pantai Losari berdampak pada ekologi yang sangat besar dan sangat berbahaya bagi masa depan lingkungan Kota Makassar. Asmar, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Walhi Sulsel mengatakan menolak alokasi ruang aklamasi yang dimasukkan ke Ranperda RT/RW Kota Makassar. Terkait adanya aklamasi yang telah dilakukan sebelum Ranperda ini disahkan. Ini bisa menimbulkan dampak yang cukup masif terhadap lingkungan hidup, seperti dampak sosial masyarakat, dampak terhadap ekonomi dan budaya. Implikasi ke depannya juga akan terkait dengan masalah perizinan dan korupsi di dalamnya. Kami menolak alokasi ruang reklamasi itu dimasukkan ke dalam rancangan peraturan daerah RT/RW Kota Makassar 2015-2035. Sebenarnya beberapa poin sebenarnya yang menjadi alasan utama kenapa sampai kami menolak dimasukkan alokasi ruang tersebut. Koalisi Masyarakat Tolak Reklamasi Pesisir Pantai Losari mendesak Pansus RT/RW untuk tidak memaksakan pengesahan penetapan Ranperda RT/RW Kota Makassar tersebut dan tetap mengakomodir masukan masyarakat sipil demi menghindari pengerusakan ekologi di Pantai Losari dan potensi transaksi izin di rencana proyek reklamasi tersebut. Jika Pansus Ranperda RT/RW memaksakan untuk menjadi Ranperda, pihak MTR menilai Pansus Ranperda telah melegalkan kebijakan yang salah dan pihak MTR tetap mengawal dan akan menolak rencana Pansus tersebut dengan melakukan beberapa upaya termasuk upaya hukum. Dari Makassar, Fitriana Sari, GoTV memberitakan.
Pemirsa Anti-Corruption Committee atau ACC Sulawesi dan Transparansi Internasional Indonesia atau TII mendesak pansel calon pimpinan KPK untuk menggugurkan 4 nama dari 19 daftar nama yang lulus tahap seleksi. Hal ini berdasarkan temuan PPATK bahwa keempat nama tersebut terindikasi kadar penyimpangan. PPATK menemukan 4 nama yang lolos ke tahap selanjutnya terindikasi kadar penyimpangan. Namun PPATK tidak mempunyai wewenang untuk membeberkan 4 nama tersebut. Peneliti ACC Farid Wajidi mengatakan pengumuman hasil seleksi tidak terlepas dari 3 hal, yakni figur bersih, bebas konflik kepentingan, kapabel dalam pemberantasan korupsi, dan mencegah adanya konflik KPK. Kalau pansel tidak segera mengambil tindakan, maka mereka mengkhawatirkan jika pansel terlibat dalam konflik politik dan menghambat orang-orang yang bersih untuk masuk ke pimpinan KPK. Selain itu, pansel Capim KPK juga harus memberikan penjelasan alasan gugurnya Capim yang lain dan menjelaskan alasan lolosnya 19 Capim KPK tersebut. Ia juga menambahkan kalau pimpinan sudah terindikasi ada kadar penyimpangan, maka untuk depannya tidak ada lagi yang dapat dibicarakan. Pansel masih bisa mereview kembali nama-nama yang layak untuk memasukkan kembali ke Capim KPK. Baik ACC maupun tim meminta pansel bekerja profesional, akuntabel dan transparan, serta tidak perlu terlibat berpolitik. Pansel segera mencoret nama-nama temuan PPATK terindikasi kadar penyimpangan dan menjelaskan secara terbuka ke publik tentang alasan penilaian meloloskan Capim KPK, terutama alasan meloloskan 4 nama yang menjadi temuan KPK. Jadi konferensi pers hari ini adalah pernyataan sikap masyarakat sipil kami dari ACC Sulawesi dengan Transparansi Internasional Indonesia (TI) tentang keputusan pansel yang terakhir meloloskan 19 nama calon pimpinan KPK. Nah, yang menjadi urgen serius kami adalah ternyata dari 19 nama ini ada 4 yang ternyata oleh PPATK di tracking punya masalah. Ada bahasanya sebenarnya ini ada transaksi yang mencurigakan. Nah, pertanyaan kami sederhana, apa pertimbangan pansel sampai begitu nekat menyampaikan temuan PPATK sehingga nekat meloloskan 4 nama yang diduga bermasalah. Kendati belum ada kejelasan 4 nama yang mencurigakan dan terindikasi kadar penyimpangan, ACC dan TII memberikan penjelasan bahwa yang terindikasi banyak terlibat dalam usutan pengelolaan aset, pengurusan kasus dalam instansi pemerintahan yang selanjutnya juga terlibat dalam pengelolaan perekonomian. Dari Makassar, Aksa Arsyad, GoTV memberitakan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami masih akan kembali untuk Anda dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Teras Petang. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Teras Petang hari ini. Jangan lewatkan Go Talk Show pada pukul 20 waktu Indonesia bagian Tengah yang dipandu rekan kami Nur Fitri Ishak bersama ACC Sulawesi Selatan yang akan membahas belum merdeka dari korupsi. Saya Bayu Harsya bersama seluruhku yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa.